Halo teman-teman, jumpa lagi ke channel Future AI. Nah, kali ini kita membuat playlist baru atau seri baru, yaitu kita membahas sebuah framework untuk mobile development, yaitu Flutter. Nah, apa sih Flutter? Nah, Flutter adalah sebuah UI framework open source buatan Google yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, Android atau iOS, web, dan desktop hanya dengan satu baris kode. Nah, jadi Flutter ini bagus banget dan menarik untuk kita pelajari. Nah, kenapa sih kok Flutter? Yang pertama, dia gara-gara open source dan juga gratis, teman-teman. Terus kemudian dia juga cross platform. Nah, ini salah satu keunggulannya juga dari Flutter itu cross platform. Dia bisa jalan di Android, di iOS, di web, dan juga di desktop dalam satu baris kode. Nah, terus di Flutter ini dia menggunakan bahasa pemrogramannya itu Dart ya teman-teman. Nah, dan juga dia juga punya salah satu keunggulan yaitu yang namanya hot reload. Jadi ketika teman-teman save kodenya teman-teman itu ketika ada perubahan itu langsung berubah di emulatornya. Jadi nggak perlu dibuat ulang begitu. Nah, lanjut ke tools dan sistem requirement-nya. Yaitu yang pertama udah pasti Flutter SDK ya kan. Nah, terus kemudian ada IDE dan atau code editor. Untuk teman-teman mau pakai Visual Studio Code atau kursor bahkan atau dari Android Studio-nya langsung juga bisa. Nah, yang selanjutnya adalah Android SDK untuk development ke Android. Nah, untuk OS-nya teman-teman bisa menggunakan minimal Windows 10 atau 11 juga boleh, lebih disarankan. Terus teman-teman bisa install Flutter juga di macOS ataupun Linux. Nah, teman-teman yang memakai Linux nih, silahkan juga bisa nyoba Flutter. Nah, selanjutnya adalah RAM. Nah, untuk RAM-nya itu minimal 8 GB ya teman-teman. Dan untuk disk-nya atau storage-nya, teman-teman kalau bisa sediain untuk sekitar 10 GB lah kurang lebih untuk ruang kosongnya, untuk minimal storage-nya begitu. Nah, oke, biar nggak lama-lama kita lanjut ke instalisasinya, yaitu nah, teman-teman untuk instalasi Flutter sendiri ya, teman-teman silakan buka browser kesayangan teman-teman, bisa ngakses ke link flutter.dev ya kan, flutter.dev terus kemudian di sini ada navigasi yaitu docs ya. Terus habis itu silahkan teman-teman install Flutter. Nah, terus teman-teman silahkan sesuaikan dengan OS-nya teman-teman ya. Misal punya saya berhubung Windows, jadi saya klik di sini Windows. Nah, terus kemudian di sini teman-teman pilih aja yang Android. Nah, terus kemudian teman-teman silahkan scroll aja ke bawah. Di sini ada install the Flutter SDK. Nah, teman-teman silahkan klik aja yang di sini. Itu nanti akan download untuk versi stable-nya. Nah, saat video ini dibuat, itu Flutter-nya versinya 3,32.7. Nah, terus kemudian teman-teman silakan download untuk Android SDK-nya. Nanti kita menggunakan Android Studio ya. Nah, di sini silahkan download aja Android Studio-nya. Klik aja, terus kemudian scroll dan pastikan checklist untuk yang di sini. Baru kemudian teman-teman silahkan download. Nah, kalau teman-teman sudah selesai download Flutter SDK sama Android Studio-nya, teman-teman silahkan ekstrak aja untuk Flutter SDK-nya karena berupa zip ya tadi. Silahkan teman-teman ekstrak aja, kemudian tunggu. Nah, hasil ekstraknya mungkin seperti ini. Nah, kalau semisal teman-teman langsung namanya itu Flutter gitu juga nggak masalah. Nah, berhubung punya saya di sebelum, kita rename aja Flutter. Nah, setelah itu, teman-teman silahkan ini aja atau pindah ya ke C ke Windows C-nya teman-teman. Teman-teman silakan buat direktori baru namanya dev atau si Flutter-nya taruh di sini juga boleh. Tapi kalau misal saya dibuat direktori namanya dev. Nah, terus kemudian di direktorinya yang sudah teman-teman bikin ini silahkan paste aja untuk si Flutter SDK-nya yang tadi yang sudah selesai kita ekstrak. Nah, terus kemudian teman-teman silahkan masuk aja ke direktori si Flutter-nya. Terus kemudian di bin, ke folder bin, silahkan klik aja. Nah, terus kemudian teman-teman silahkan copy aja path-nya ini. Terus teman-teman silahkan buka environment variabelnya teman-teman. Nah, nah, ke environment variable, terus kemudian di path, silahkan edit. Terus teman-teman tambahkan path-nya ini nih, yang tadi sudah kita copy. Nah, setelah itu klik OK, OK, OK. Nah, terus kemudian
teman-teman silakan buka CMD atau PowerShell atau terminalnya teman-teman. Nah, selanjutnya silakan teman-teman di terminalnya ketik aja flutter.org. Nah, ini untuk mengecek apakah Flutter kita udah berhasil terinstall atau belum ya. Nah, kalau semisal di sini sudah kecentang, nah otomatis kita sudah berhasil untuk menginstal si Flutter-nya ini. Nah, terus kemudian kita di Android Toolchain-nya ini kita masih belum karena kita masih belum instalisasi untuk di Android SDK-nya. Oke, kita close aja. Terus kemudian di Android Studio-nya ini teman-teman silakan klik 2 kali. Nah, ini kita tunggu aja proses loadingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada untuk do you want to allow, silakan allow aja yes ya. Nah, terus kemudian next. Ini centang pastikan next, terus kemudian next aja. Terus di sini install. Nah, kalau misalnya instalasi sudah komplit, teman-teman klik aja next. Nah, di sini silakan klik aja finish. Nah, ini yang akan start si Android Studio-nya. Nah, kalau misal teman-teman ada alert kayak gini, don't send aja. Nah, terus kemudian silakan di sini teman-teman next aja. Terus di sini teman-teman silakan pilih yang custom. Nah, kalau misal teman-teman masih di sini masih belum centang, silakan centang aja. Terus kemudian next, next. Nah, di sini accept. Terus kemudian klik finish. Nah, ini tinggal tunggu aja dia masih download. Nah, kalau semisal teman-teman sudah download komponen udah selesai, klik aja finish di sini. Nah, terus kemudian teman-teman silakan ke pluginnya ini. Teman-teman klik aja Flutter terus di sini, terus install. Sembari nunggu installnya, teman-teman silakan kembali ke projectnya ini. Oh, ini restart udah selesai ternyata pluginnya, restart aja. Nah, terus teman-teman ke more action ini, terus kemudian ke SDK Manager. Nah, pastikan di sini sudah teman-teman sudah terinstall ya. Di sini udah kecentang. Nah, terus kemudian teman-teman navigasi aja ke SDK Tools. Terus teman-teman hmm, centang aja yang Android SDK Command Line. Terus kemudian teman-teman, nah ini centang aja untuk Google USB Driver. Terus untuk Google Web Driver ini centang aja. Dan Google Play Service-nya juga teman-teman silahkan install aja. Terus kemudian oke. Nah, di sini nanti dia bakal ada alert untuk install. Klik oke aja. Nah, kita tunggu lagi. Nah, kalau misal sudah selesai, klik aja finish. Teman-teman silakan navigasi ke more action-nya lagi. Terus kemudian ke virtual device manager. Nah, teman-teman kalau semisal bawaannya itu juga langsung biasanya langsung disediain untuk virtual device-nya. Nah, teman-teman kalau semisal masih belum ada kayak gini, teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman tinggal create aja virtual device-nya. Nah, di sini teman-teman silakan pilih aja sesuai dengan preferensinya masing-masing. Semisal punya saya yang Pixel 6 Pro aja deh. Terus kemudian next. Terus teman-teman di sini tinggal finish aja. Terus kemudian di sini tinggal yes. Nah, ini download lagi. Nah, kalau misal download dan installnya sudah selesai, klik aja finish. Dan di sini, nah, ini kan yang tadi ya Pixel 6 Pro, kita silakan jalanin aja. Nah, sembari menunggu virtual device-nya di launch ya. Nah, ini sudah kita ke terminal lagi. Nah, kemudian ketika sambil menunggu si ininya berhasil dijalankan, lagi booting. Nah, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Ketik aja di sini Flutter Doctor. Flutter Doctor. Nah, di sini di Android Toolchain-nya itu masih warning ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan tik ulang aja di sini Flutter Doctor min Android lisensinya. Flutter Doctor min Android min license. Terus enter.
Terus kemudian di sini teman-teman silakan tinggal yes aja. Yes, 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 yes. Nah, silakan tunggu. Ini masih proses installing lagi. Nah, oke, udah selesai, clear. Terus coba lagi Flutter Doctor. Nah, sekarang Android solusinya udah centang. Nah, teman-teman kalau misal berhubung di device saya ini masih belum ada Chrome, cuman ada Edge doang ya. Nah, tapi nggak masalah. Terus untuk di sini ini masih centang atau masih warning, masih error, itu nggak masalah karena ini untuk desktop. Nah, karena kita fokusnya nggak ke desktop, kita ke Android, jadi nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu dihiraukan. Nah, terus kemudian di close aja, terus teman-teman buka aja text editornya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, terus kemudian ke teman-teman ke extension yang dibutuhin yaitu adalah Flutter. Nah, di sini teman-teman install aja, berhubung di saya pun udah sudah install, jadi nggak perlu. Jadi kalau misal teman-teman masih belum install, silahkan install aja. Terus kalau misal sudah selesai, teman-teman bisa eh, kalau misal di Windows itu Ctrl Shift P, kalau misal di macOS itu teman-teman tinggal Command Shift P. Ctrl Shift P, terus teman-teman ketik aja di sini Flutter, dan nanti bakal muncul Flutter New Project. Nah, silakan klik aja, terus kemudian di sini pilih aja yang application. Terus kemudian saya taruh di sini desktop. Nah, di sini misal, nah di sini teman-teman masukin aja nama aplikasinya, misalnya My App. Nah, pastikan jangan ada spasi, bisa menggunakan underscore atau ini juga boleh. Ini juga boleh, teman-teman. Nah, enter aja. Terus kemudian di sini yes. Terus ini masih lagi create ya. Tunggu aja. Nah, terus ketika sudah selesai, tampilannya bakal seperti ini. Silakan teman-teman buka aja di directory lib ini. Terus buka yang main.dat. Terus teman-teman siapkan device-nya. Di sini ada no device. Ini teman-teman silakan klik aja. Terus pilih hmm, yang di sini start medium phone. Atau enggak yang di sini yang sudah kebuka. Karena yang ini itu Pixel 6 Pro tadi namanya. Ya udah teman-teman select aja yang ini. Nah, terus kemudian teman-teman juga bisa jalanin, klik aja yang di sini debug atau run juga bisa, boleh sama aja. Kita tunggu. Nah, ini kita buka emulatornya. Nah, sembari nunggu, ini saya bakal mau jelasin. Nah, jadi untuk si function main-nya itu bakal ada di sini, terus kemudian nanti dia ngeran sebuah kelas yang namanya myApp yang ada di sini, ya kan? Ini hanya untuk sekilas saja. Nah, terus kemudian ini masih auto build-nya yang punyanya si Flutter-nya. Teman-teman bisa abaikan dulu. Nanti kita bahas untuk ke video selanjutnya. Kita tunggu di sini. Nah, kalau teman-teman berhasil menjalani projectnya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan defaultnya si Flutter ketika kita baru create project. Nah, oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan kalau misal ke teman-teman ada kendala, silahkan tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching. Bye bye.